Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sekarang kita ibadah bersama-sama sekolah hari Minggu bersama kakak. Sekarang kakak minta adik-adik untuk menyiapkan diri, menyiapkan hati kita, hati adik-adik juga untuk mengikuti ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Sekarang kakak ajak adik-adik untuk berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah membangunkan kami di pagi hari ya Tuhan, dengan penuh semangat dan sukacita. Dan sekarang kami juga bisa mengikuti ibadah sekolah sekolah hari Minggu ini ya Tuhan, walaupun secara online, tapi kami tetap secara hati kami bisa melayani Engkau dengan sepenuh hati kami juga ya Tuhan. Dan ya Tuhan, sekarang kami ingin beribadah, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri, kita menyanyi lagu Ku Mengasihi Tuhan dan Sesamaku. Bagi adik-adik yang tidak tahu lagunya, kita belajar secara bersama-sama ya. Mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Tria. Adik-adik bisa menyiapkan Alkitabnya dan minta tolong kepada mama papanya untuk membukakan Alkitab saat Kak Tri memberitakan firman Tuhan ya adik-adik. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu yaitu Yesus Kupanggil. Kita bernyanyinya secara bersama-sama ya. Yesus ku undang masuk
terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketemu lagi kita dalam sekolah minggu di hari Minggu yang indah ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, adik-adik, mari yang masih bermain-main, ayo sekarang duduk dengan tenang. Kemudian, Alkitabnya disiapkan ya. Minta tolong Mama dan Papa, boleh buka di Alkitabnya Yohanes 3 ayat 1 sampai 21 ya. Nah, adik-adik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu dan tundukkan kepalamu. Ya Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih untuk penyertaan dan kasih Tuhan, di mana kami Tuhan beri kesempatan untuk bersama-sama bersekolah minggu. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami ketenangan dan kami bisa fokus mendengar dengan sebaik-baiknya. Biarlah hari ini Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, menjadikan hati kami tanah yang subur, tanah yang ketika ditaburi firman Tuhan dapat bertumbuh dengan baik. Kiranya kuasa Roh Kudus juga menguasai hati dan pikiran kami, memberikan kami pengertian yang benar mengenai firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan dan kami mau mendengarkan firman Tuhan dan kami menyiapkan hati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin. Ya, adik-adik yang terkasih, mari buka Alkitabmu ya. Dibantu boleh sama Papa dan Mama. Di dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai yang ke-21. Adik-adik, hari ini kakak akan memberikan firman Tuhan, yaitu Roh Kudus memberikan hati yang baru. Hah? Roh Kudus memberikan hati yang baru. Kakak, apa maksudnya ya kok hati yang baru? Memang hati kita ada yang lama ya? Adik-adik, kenapa sih harus bicara mengenai hati yang baru? Kita kan masih anak-anak, Kak. Nanti kita nggak ngerti. Nah, adik-adik yang terkasih, perhatikan. Firman Tuhan diberikan kepada semua orang, termasuk juga anak-anak. Maka dari kecil kita harus mendengarkan firman Tuhan, meskipun kadang-kadang kita berpikir itu adalah hal yang sulit. Tetapi sekali lagi, Roh Kudus yang akan menerangi hati kita sehingga pikiran kita terbuka dan kita mengerti akan kebenaran, dan Allah akan memberikan kepada kita hati yang taat untuk melaksanakan firman-Nya. Adik-adik, mari perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar hati. Hati ini berwarna apa? Ya, hati ini berwarna hitam. Ya. Tapi sekarang perhatikan gambar ini. Ya, ini juga adalah gambar hati. Dan warna hati ini adalah merah, ya. Mari perhatikan, kita kaitkan gambar ini dengan firman Tuhan. Adik-adik, hati yang berwarna hitam ini adalah hati kita yang lama. Maksudnya apa, Kak? Hati kita yang lama, aku nggak ngerti. Mari perhatikan ya. Hati yang lama adalah hati yang tidak dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kita menjadi orang yang tidak mengerti kebenaran, sehingga kita menjadi orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan dan juga tidak bertobat. Nah, sementara hati yang berwarna merah ini adalah hati yang baru.
hati yang baru. Oh, maksudnya apa, Kak? Hati yang baru adalah hati yang dikuasai oleh Roh Kudus, di mana Roh Kudus akan membuat kita mengerti firman Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kemudian membuat hati kita bertobat dan kita mau taat kepada apa yang firman Allah katakan. Nah, adik-adik tentu masih ingat minggu lalu kita mendengarkan cerita tentang Sakeus, di mana Roh Kudus memberinya hati untuk percaya kepada Yesus sehingga dia mau bertobat. Nah, adik-adik yang terkasih, jangan kira ya, waktu kita kecil, kita sulit mengerti akan tentang hati yang baru. Atau orang dewasa biasanya menyebutkan kelahiran kembali. Aduh Kak, kelahiran kembali, aku kan masih kecil, aku nggak ngerti. Adik-adik, di dalam Alkitab ada seseorang yang sudah usianya 30 tahun ke atas dan dia adalah pemimpin agama Yahudi. Dia tidak mengerti apa itu dilahirkan kembali. Nah, adik-adik, mari kita dengar ceritanya. Adik-adik, tidak lama setelah Yesus mulai berkhotbah dan juga melakukan banyak mujizat, maka Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya berangkat ke kota Yerusalem. Nah, di Yerusalem mereka bersama-sama dengan orang lain yang akan mengikuti perayaan Paskah. Karena hanya di Yerusalem ada Bait Allah. Nah, adik-adik, mengapa mereka pergi ke Yerusalem? Karena di Yerusalem banyak sekali orang. Dan apabila Yesus berkhotbah atau mengajarkan ajaran-ajarannya, bahkan melakukan banyak mujizat, orang lain yang mendengarnya ataupun melihat mujizatnya pasti akan memberitahukan kepada orang lain juga pada saat mereka pulang. Nah, adik-adik, banyak sekali orang berkumpul di sana dari berbagai macam kota. Nah, adik-adik, di Yerusalem Yesus melakukan banyak sekali mujizat dan juga mengajarkan banyak orang tentang ajaran yang baik ya. Nah, orang-orang banyak itu mengetahui bahwa Yesus adalah seorang nabi atau guru yang diutus oleh Allah sendiri. Tetapi sesungguhnya mereka tidak mengerti bahwa Yesus adalah anak Allah yang diberikan oleh Allah untuk menebus dosa manusia. Yesus adalah juru selamat manusia dan mereka tidak mengetahui hal itu. Dari sekian banyak orang yang mendengarkan Tuhan Yesus adalah seorang bernama Nikodemus. Nikodemus ini adalah seorang Farisi. Apa itu orang Farisi? Orang-orang Farisi adalah para pemimpin agama Yahudi. Dan orang Farisi adalah orang-orang yang sombong, adik-adik. Kenapa sombong? Karena mereka merasa diri mereka paling baik di antara orang lain. Karena mereka merasa mampu melakukan semua aturan-aturan yang diperintahkan oleh hukum Taurat yang diberikan Allah kepada Musa, yaitu 10 perintah Tuhan dan banyak lagi aturan-aturan yang lain. Sehingga mereka merasa bahwa orang lain itu tidak baik dan mereka merasa diri mereka adalah orang yang paling baik. Dan orang-orang Farisi ini kebanyakan tidak menyukai Yesus. Kenapa kira-kira mereka tidak menyukai Yesus? Nah, adik-adik, pertama, mereka tidak menyukai Yesus karena Yesus bukanlah orang Farisi. Kedua lagi, adik-adik, bahwa mereka tidak menyukai
ajaran Yesus karena Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya orang Farisi lah yang banyak memiliki dosa karena mereka adalah orang-orang yang munafik. Maksudnya apa munafik? Mereka adalah orang-orang yang hanya bisa berkata-kata mengenai peraturan, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya dengan kebenaran dan sesuai dengan apa yang mereka katakan. Sehingga Yesus mengatakan justru kalianlah orang-orang yang berdosa. Kemudian lagi adik-adik, mereka juga tidak menyukai Yesus karena ajarannya bahwa Yesus mengatakan bahwa dirinya lah adalah jalan keselamatan dan hidup yang kekal. Jadi mereka tidak menyukai Yesus karena hal tersebut. Pada suatu malam, Nikodemus berjalan menyusuri kota Yerusalem dan menuju rumah di mana Yesus tinggal. Nah, adik-adik, kalau kita memperhatikan sebenarnya Nikodemus, seorang Farisi itu setiap hari memang bisa bertemu dengan Tuhan Yesus pada saat siang hari, pada saat orang-orang banyak sedang berkumpul. Namun kenapa Nikodemus datang kepada Yesus pada saat malam hari? Nah, adik-adik, di sini Nikodemus tidak ingin orang-orang Farisi lainnya melihat dia bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Nikodemus juga tidak mau menjadi orang yang memihak kepada Tuhan Yesus, sehingga dia diam-diam pada waktu malam hari dia datang kepada Yesus. Malam itu Nikodemus berkata dengan sopan kepada Tuhan Yesus, "Guru, kami tahu dan kami percaya bahwa Engkau adalah nabi dan juga guru yang diutus oleh Allah. Karena tidak ada satu orang pun yang mungkin melakukan mujizat seperti apa yang Engkau lakukan jikalau dia tidak berasal dari Allah." Adik-adik, Tuhan Yesus tahu isi hati Nikodemus. Dan Tuhan tahu tentang Nikodemus yang adalah orang Farisi yang berdosa dan penuh dengan kesombongan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus lalu berkata kepada Nikodemus, dan dia ingin menjawab sebenarnya isi hati yang ingin Nikodemus katakan dan ingin bertanya kepada Tuhan Yesus. Sesungguhnya jikalau seseorang tidak dilahirkan kembali, maka dia tidak dapat melihat kerajaan sorga. Adik-adik, Nikodemus terkejut dengan perkataan dari Yesus yang mengatakan demikian. Lalu Nikodemus mengatakan, bagaimana mungkin seorang dewasa menjadi bayi kemudian untuk dia dilahirkan kembali? Nah, adik-adik, Nikodemus tidak mengerti apa yang Yesus katakan yang sesungguhnya, di mana sebenarnya Yesus mengatakan hal itu, yaitu kelahiran kembali, yaitu kelahiran secara rohani, bukan secara fisik. Kelahiran fisik maksudnya adalah kelahiran bayi di tengah-tengah keluarga manusia. Tetapi yang Yesus katakan adalah kelahiran baru di mana seseorang akan menjadi sebuah keluarga Allah. Nikodemus tidak akan bisa menjadi bagian dari keluarga Allah ketika dia tidak memiliki hati yang baru. Bahwa Nikodemus tidak bisa menjadi anggota keluarga Allah kalau dia hanya mengandalkan
perbuatan-perbuatan baik ataupun dia melakukan peraturan-peraturan agama. Jadi Nikodemus membutuhkan hati yang baru. Nikodemus membutuhkan hati yang baru, di mana hati yang baru itu membuatnya bertobat dan mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat satu-satunya dan dia tidak mengandalkan perbuatan baik. Nah, Nikodemus harus mengerti hal itu. Nah, adik-adik, hati yang baru hanya bisa diberikan oleh Allah melalui pekerjaan Roh Kudus. Hati yang baru yang kita butuhkan juga itu adalah kasih dan pemberian dari Allah. Hanya Allah yang mampu memberikan kita hati yang baru sehingga adik-adik bisa bertobat, kemudian bisa melakukan ataupun taat kepada firman Tuhan. Adik-adik, seperti gambar tadi, hati yang lama adalah berwarna hitam ya tadi ya, dan hati yang baru adalah hati yang berwarna merah tadi. Nah, adik-adik, ada apa dengan hati yang berwarna hitam? Tentu saja hati yang berwarna hitam itu atau hati yang lama adalah hati yang tidak dikuasai oleh Roh Kudus sehingga tidak ada pertobatan di dalamnya. Sementara hati yang baru adalah hati yang diberikan oleh Roh Kudus sehingga kita dimampukan untuk bertobat dan bahkan kita dimampukan untuk menjadi percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, adik-adik, coba perhatikan angin. Apakah kalian bisa melihat angin? Tentu saja kita tidak bisa melihat angin. Tetapi kita dapat merasakan angin dan dapat melihat apa yang dikerjakan oleh angin. Sama juga dengan halnya Roh Kudus. Memang kita tidak dapat melihat Roh Kudus, tetapi kita bisa melihat apa yang dikerjakan Roh Kudus di dalam hati kita, di mana hati kita mendorong kita untuk bertobat dan dimampukan untuk taat kepada Tuhan Yesus. Adik-adik coba perhatikan juga, pernahkah kalian bermain layang-layang? Ketika layang-layang itu kita mainkan di dalam sebuah ruangan, dapatkah layang-layang itu terbang tinggi? Tentu saja layang-layang itu tidak dapat terbang tinggi. Karena apa? Karena tidak ada angin yang meniupnya. Tetapi kalau kita bermain layang-layang di luar, maka ada angin yang mendorongnya untuk terbang. Demikian juga dengan pekerjaan dari Roh Kudus, di mana Roh Kudus mendorong hati kita. Sekali lagi ya, mendorong hati Roh Kudus, mendorong hati kita untuk bertobat. Ya, untuk bertobat, kemudian taat dan bahkan mendorong kita untuk percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat dunia. Nah, adik-adik, Nikodemus, ya, seorang Farisi itu, dia tidak akan bisa menjadi bagian dari keluarga Allah kalau dia hanya mengandalkan perbuatan baiknya saja dan melakukan peraturan-peraturan agamanya, sementara hatinya masih hati yang lama. Sehingga Roh Kudus tidak bekerja di dalam hatinya. Nikodemus sekali lagi membutuhkan hati yang baru. Hati yang baru membuatnya bertobat dan dia bisa percaya kepada Yesus yang adalah satu-satunya
juru selamat. Tuhan Yesus sangat mengasihi orang-orang yang mengasihi Dia. Maka di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik, apakah pada malam itu Nikodemus langsung percaya dengan Tuhan Yesus? Atau apakah Roh Kudus memberinya hati yang baru pada malam itu? Nah, Alkitab memang tidak memberitahukan pada malam itu Nikodemus langsung percaya. Tetapi beberapa tahun kemudian, ingatlah cerita tentang kematian Tuhan Yesus. Pada saat Yesus mati, maka Nikodemus dan juga Yusuf Arimatea meminta mayat Yesus untuk dikuburkan. Hal ini memberikan satu gambaran bagi kita bahwa ternyata Nikodemus mengasihi Tuhan Yesus. Mungkin saja Roh Kudus sudah memberinya hati yang baru sehingga dia mau mengasihi Tuhan Yesus dan meminta mayat Tuhan Yesus untuk dikuburkan. Nah, kita memang tidak tahu mengenai hati Nikodemus, tetapi kita bisa melihat bahwa pekerjaan Roh Kudus adalah memberikan hati yang baru kepada orang-orang untuk bisa mengasihi Tuhan Yesus. Kita bisa saja berpikir bahwa tidak mungkin Nikodemus melakukan dan meminta mayat Yesus kalau dia tidak mengasihi Tuhan Yesus dan mendengar ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Maka dari itu adik-adik, sekali lagi harus kita ingat bahwa hati yang baru diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Kemudian melalui hati yang baru itu, Roh Kudus mendorong kita untuk bertobat. Apa itu bertobat? Bertobat adalah menyesal, kemudian membenci dosa dan tidak melakukan dosa lagi atau stop berbuat dosa. Kalau kita membenci dosa artinya kita pun tidak ingin melihat dosa itu, gitu ya. Pokoknya kita benci untuk melakukan dosa. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus memberikan hati kita yang baru, kemudian mendorong kita untuk bertobat, stop melakukan dosa. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita memang berbicara hal yang sulit ya. Karena kita masih kecil, masih memiliki keterbatasan dalam berpikir mengenai kelahiran kembali dan juga hati yang baru. Tetapi percayalah bahwa Roh Kudus akan memberikan kita pengertian sesuai dengan usia kita. Nah, sekarang Kak Tri mau bertanya ya, apakah maksud dilahirkan kembali? Adik-adik bisa jawab? Apakah kelahiran kembali itu kita menjadi seperti bayi-bayi kecil lagi? Tidak ya. Nah, apakah Tuhan Yesus berbicara tentang kelahiran jasmani atau kelahiran rohani? Tentu saja Tuhan Yesus berbicara tentang kelahiran rohani ya. Nah, kemudian apakah yang diberikan Roh Kudus kepada kita ketika Ia dilahirkan kembali? Roh Kudus memberikan hati yang baru. Yang terakhir, adik-adik, setelah Roh Kudus memberi kita hati yang baru,
apa yang dilakukan oleh kita. Nah, kita menjadi orang yang bertobat ya, dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, adik-adik, kita tidak memiliki alasan ya untuk bangga dengan diri kita ketika kita melakukan hal yang baik. Karena semua itu ternyata adalah pekerjaan dari Roh Kudus yang memberikan kita hati yang baru. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini. Dan adik-adik selalu ingat bahwa bukan karena kita lebih pintar daripada orang lain atau kita lebih baik daripada orang lain sehingga kita bisa melakukan ataupun menaati firman Tuhan ataupun melakukan hal-hal yang baik. Itu semua kita harus sadar bahwa itu semua adalah anugerah dari Allah melalui pekerjaan Roh Kudus yang memberikan kita hati yang baru sehingga kita dimampukan untuk bertobat dan taat. Mari kita sama-sama berdoa, lipat tanganmu, tundukkan kepalamu dan tutup matamu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Walaupun kami merasakan begitu sulit memahaminya karena kami masih kecil, namun kami percaya bahwa Roh Kuduslah yang akan memberikan pengertian sesuai dengan usia kami. Kiranya Tuhan berkenan memberikan hati kami hati yang baru, supaya kami dimampukan untuk bertobat dan juga mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat serta taat kepada firman-Mu. Kiranya Tuhan terus menolong kami menjalani hidup kami sehingga kami menjadi anak-anak yang setia seumur hidup kami hanya mengikut Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Tri. Adik-adik, kita bisa mengasihi dan mencintai Tuhan Yesus dengan sepenuh hati kita itu semata-mata oleh pertolongan Tuhan Yesus itu sendiri ya. Dan tadi juga Kak Tri menceritakan tentang Roh Kudus yang memberikan kita hati yang baru. Bagaimana kita bisa mendapatkan hati yang baru? Yaitu dengan bertobat, mengasihi Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus dengan sepenuh hati kita. Jadi, kita harus mengasihi Tuhan Yesus dan meninggalkan dosa kita agar kita bisa mendapatkan hidup yang baru yang sudah diberikan oleh Roh Kudus ya adik-adik. Dan juga kita harus bersyukur atas anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yesus juga. Nah, bagaimana ya cara kita bisa bersyukur kepada Tuhan? Yaitu dengan kita membaca firman Tuhan setiap hari dan memberitakan firman Tuhan kepada orang yang ada di sekeliling kita agar orang di sekeliling kita juga percaya kepada Tuhan Yesus dan mengalami hati yang baru sama seperti kita ya. Tiba saatnya kita diberikan kesempatan kepada kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus ya adik-adik. Adik-adik bisa masukkan uang persembahan atau uang kolekte ke dalam amplop, lalu amplop tadi bisa diserahkan kepada Kak Ivana yang bekerja di kantor BPH Majelis Jemaat GKE Pangarina, yang bekerja setiap hari Selasa sampai hari Sabtu dari pukul 9 pagi hingga pukul 12 siang. Atau ada yang mau transfer juga bisa adik-adik. Nanti minta tolong juga ya kepada mama papahnya untuk menchat Kak Tri Wanita via WhatsApp. Nomor Kak Tri Wanita sudah tersedia di grup kelas masing-masing ya adik-adik. Karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi, sekarang kakak ajak adik-adik untuk berdiri lagi ya. Kita menyanyi lagu Dia Harus Makin Bertambah. Kita bernyanyi secara bersama-sama adik-adik.
ibadah kita mau selesai. Untuk menutup ibadah sekolah minggu kita, kakak ajak adik-adik untuk lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di surga, tadi kami telah mengumpulkan persembahan kami, kiranya Engkau memberkati persembahan kami, dan juga Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi, dan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, berkati adik-adik sekolah minggu kami, berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, dan juga jikalau ada adik-adik kami yang mengalami sakit, kiranya Engkau memberkati mereka ya Tuhan, memberikan mereka kesembuhan melalui obat-obat yang mereka konsumsi ya Tuhan. Berkati juga orang tua dari anak sekolah minggu kami, kiranya mereka diberikan kesehatan, diberikan hikmat untuk mengajar dan mendidik anak-anak mereka ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup